Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 11, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu pembuatan keputusan itu merupakan tujuan utama dari SIM, di mana sistem informasi manajemen itu digunakan untuk nantinya itu digunakan oleh manajer untuk pengambilan keputusan yang berguna bagi perusahaan. Lalu pemecahan masalah itu merupakan respon terhadap hal yang berjalan dengan baik maupun buruk dengan mengidentifikasikan masalah sebagai kondisi yang berbahaya maupun bermanfaat. Lalu pembuatan keputusan itu memilih tindakan dari berbagai alternatif yang tersedia. Lalu fase pemecahan masalah ada 4. Fase yang pertama itu aktivitas intelijen, lalu ada aktivitas perancangan, lalu ada aktivitas pemilihan, aktivitas pengkajian. Selanjutnya itu kerangka pikiran pemecahan masalah, itu dengan menggunakan model sistem umum perusahaan maupun model 8 elemen lingkungan. Lalu pendekatan sistem itu ada 3 upaya yang pernah dijelaskan dulu di bab sebelumnya. Lalu lebih disarankan menggunakan model sistem umum. Lalu apa sih pentingnya cara pandang sistem? Yang pertama itu menghindari manajer dari kebingungan karena struktur organisasi yang kompleks. Lalu yang kedua itu ada menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga menekankan pentingnya kerjasama antar semua bagian organisasi. Dan keempat mengangkat hubungan organisasi dengan lingkungannya. Ini ada elemen-elemen proses pemecahan masalah. Lalu ini memilih solusi yang terbaik. Itu ada analisis, mengevaluasi dan mempertimbangkan konsekuensi pilihan. Lalu ada penilaian dan ada penawaran. Lalu permasalahan versus gejala. Nah, kalau gejala itu merupakan kondisi yang dihasilkan dari adanya permasalahan atau akibat dari permasalahan. Kalau permasalahan itu dia merupakan problem yang menyebabkan gejala itu terjadi. Lalu ada struktur permasalahan ini menurut Jerry and Scott Martin. Lalu ada ini model terprogram itu bersifat repetitif dan rutin, tidak dianggap baru. Lalu yang tidak terprogram itu baru, tidak terstruktur dan penuh konsekuensi. Lalu model DSS menghasilkan laporan khusus dan berkala dan output model matematika. Lalu itu pada awalnya dulu, lalu sekarang sudah menjadi GDSS atau kelompok dari GSS. Lalu pemodelan matematika ada model fisik, naratif, grafis, dan sistematis. Itu. Lalu penggunaan model. Yang pertama itu memberi pengertian, lalu memfasilitasi komunikasi dan memprediksi masa depan. Kelas model sistematis itu ada model statis atau dinamis, model probabilitas atau deterministik, dan ada model optimasi atau suboptimasi. Lalu ada simulasi, merupakan yang pertama itu ada skenario, kondisi yang mempengaruhi simulasi. Lalu ada variabel keputusan, itu nilai yang diinput manajer untuk mengukur dampak pada entitasnya. Lalu input dan output model. Inputnya itu merupakan elemen dari data skenario tadi. Nah, outputnya itu mendapatkan laba setelah pajak yang nantinya digunakan manajer untuk mengambil keputusan. Lalu kelebihan pemodelan itu prosesnya itu dapat menjadi pengalaman belajar, lalu dapat mengembangkan banyak alternatif dan memberi prediksi pandangan masa depan. Tapi kelemahannya itu kesulitan membuat model sistem yang nantinya akan menghasilkan model yang tidak bisa mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Dan yang kedua itu kelemahannya membutuhkan kemampuan matematis tingkat tinggi. Lalu pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik itu semenjak adanya spreadsheet. Lalu kapabilitas pemodelan statis itu cocok digunakan untuk lembar kerja elektronik. Kalau yang kapabilitas pemodelan dinamis itu cocok untuk digunakan oleh lembar kerja biasa. Lalu antarmuka model lembar kerja. User menginput data atau mengedit secara langsung pada sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Lalu AI itu pertama kali digunakan
untuk penggunaan bisnis, merupakan aplikasi komputer yang sangat canggih. Lalu daya tarik sistem pakar. Sistem pakar ini dia menawarkan kemampuan yang unik sebagai sistem pendukung keputusan. Lalu konfigurasi sistem pakar itu ada antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan juga mesin pengembangan. Lalu GDSS atau itu tadi yang DSS yang model sudah terbaru, udah bisa bekerja sama gitu. Merupakan sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama. Lalu letak lingkungan GDSS itu ada ruang keputusan, ada komunikasi paralel, dan ada jaringan keputusan wilayah lokal, sesi legislatif, dan konferensi yang dimediasi komputer. Nah, sekian dari Putri Retno. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.